Kali ini aku nggak akan pernah mau mengalah lagi sama kamu, Ran. Astagfirullah. Ranun! Astagfirullahaladzim. Ranun! Apapun yang kamu akan katakan, kamu katakan di depan kami semua di sini. Saya tidak akan memaafkan kamu, Fahmi. Kamu sudah menyakiti perasaan anak saya dan keponakan saya. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan terus memperjuangkan hak. Alhamdulillah, Dok. Ranun sudah siuman, Dok. Dia belum siuman, Bu. Dia masih koma. Tapi matanya kan terbuka, Dok. Kalau istilah kedokteran, itu disebut vegetative state atau biasa yang disebut Apelix syndrome. Jangan buat dirimu dan kami susah, Fahmi. Nikahi Rubiah, atau hidupnya akan hancur. Sekali lagi saya katakan, saya tidak akan bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Baik. Kami berdosa karena menolak dia menikahi Rubiah. Dan dia harus dihukum. Jadi saya akan usir Fahmi dari tempat ini. Mas jangan pergi, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya nggak habis pikir sama Kiai Hasan. Kenapa dia tega sekali mengusir anaknya sendiri? Mas, mau kemana Mas Malik? Saya harus mencegah Mas Fahmi. Dia nggak boleh pergi. Sudahlah Mas, biarkan saja mereka. Biarin aja. Biarin aja bagaimana maksud kamu? Hah? Dia itu Mas Fahmi. Dia orang yang sangat baik dan dia sahabat saya. Masa diam saja diusir begitu sih? Mas, tapi keputusan sudah dibuat. Mau apa lagi, Mas? Rubiah, keputusan sudah dibuat. Fahmi sudah mendapatkan hukuman yang setimpal buat dirinya. Tapi bukan ini mau saya. Sekarang saya malah jauh dari Mas Fahmi. Nah sekarang, kamu lega kan? Ayo masuk sekarang. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu tidak perlu melihat laki-laki itu lagi. Ayo masuk. Mas Fahmi, gimana caranya saya bisa dekat dengan Mas Fahmi lagi? Mika! Pergi! Mikaku! Hei! Kamu itu orang busuk. Orang maksiat. Yang busuk itu pantasnya ada di mana, kawan? Tempat bubuk! Minggat! Pergi! Pergi sana! Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi. Mas Fahmi. Mas. Mbak Rubiah, yang nyambitin Mas Fahmi itu adek Bibi, si Rohim. Dia ngikut kesel loh. Mau dengar ceritanya Mas Fahmi kayak begitu. Gambar ya. Sekarang Mas. Iya. Sampai kapan kamu sanggup bertahan seperti ini, Mas Fahmi? Saya nggak mau ini semua, Mas. Saya cuma mau kamu itu nerima saya sebagai istri kamu. Tapi kalau dengan ini kamu baru bisa setuju, ya udah. Kita semua sayang sama Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Abi cepat merubah keputusannya. Pak De,
oleh janji-janji manisnya Mas Fahmi. Sekarang Rubiah benar-benar nggak tahu lagi gimana menghadapi masa depan Rubiah. Rubiah, kamu tenang saja. Kamu akan tetap tinggal di sini sebagai menantu saya. Kamu punya hak untuk tetap tinggal di sini. Astagfirullahaladzim, Abi. Abi tega mengusir anak Abi sendiri, malah memasukkan Rubiah ke dalam rumah. Mas Fahmi itu tidak bersalah, Abi. Dan saya yakin, Abi, di lubuk hati Abi yang terdalam, Abi yakin bahwa Mas Fahmi itu tidak bersalah. Ya Allah, apa yang diucapkan Halimah benar. Sebenarnya saya juga tidak tega lihat anak saya pergi dengan cara seperti tadi. Saya percaya dengan apa yang saya lihat oleh mata kepala saya sendiri. Dan berdasar itulah keputusan tadi saya buat. Tidak selalu yang kita lihat itu adalah yang sebenarnya. Saya yakin semua ini sudah diatur sama Rubiah. Ya Allah, Mbak. Salahin aja saya terus, Mbak. Salahin saya aja terus. Bahkan kalau Mbak Halimah mau nyalain saya soal kehamilan Ranun, Mbak salahin aja saya. Karena dengan semua kebohongan ini, nasib Mas Fahmi jadi begini, Mbak. Mbak Halimah benar-benar tega. Abi, tolong Abi, pertimbangkan kembali keputusan Abi. Saya tidak akan menarik kembali apa yang sudah saya putuskan. Astagfirullahaladzim. Kejadian ini benar-benar menguji kesabaran saya, ya Allah. Kupasrahkan semuanya padamu, ya Allah. Aku percaya ini semua terjadi karena kuasa-Mu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang bagaimana keadaan Ranun? Sudah ada kemajuan? Umi tenang saja. Insya Allah, saya akan membawa Mas Fahmi kembali. Dan saya akan buktikan kalau Mas Fahmi itu tidak bersalah. Nanti buka puasanya Fahmi bagaimana? Dia makan apa dan makan di mana? Abi sudah melarang kita semua untuk menolong dia. Umi jangan cemas. Insya Allah, Mas Fahmi nggak kelaparan. Saya akan cari Mas Fahmi ya, dan saya akan memberikan dia makanan. Umi ke kamar dulu ya. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah.
Astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada yang hidup seperti ini. Ya Allah, aku merasa sangat beruntung dengan hidupku. Kuatkan aku, ya Allah. Bayi siapa ini? Astagfirullahaladzim. Mana orang tuanya? Mas Malik, Iya, Mbak. boleh tolong anterin saya ketemu Mas Fahmi? Kasian Mas Fahmi belum sempat makan. Iya, iya Mbak. Ya udah, sekarang Mbak siapin makanannya dulu. Saya ambil mobil. Iya, makasih ya. Oh, jadi ini rencana kalian. Astagfirullahaladzim. Ternyata di balik gedung-gedung yang megah itu ada kehidupan seperti ini. Jangankan buat kebutuhan yang lain, buat makan aja mereka nggak punya. Pak Kiai. Iya, ada apa? Maaf saya mengganggu, Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengar, waktu Pak Kiai mengusir Mas Fahmi dari sini, Pak Kiai bilang kan kalau nggak ada satu orang pun yang boleh menolong Mas Fahmi. Maksud kamu? Iya, Pak. Kayaknya ada seseorang yang nekat ingin menolong Mas Fahmi. Dan itu berasal dari keluarga ini sendiri, Pak. Kalau memang Bapak nggak percaya dengan omongan saya, Pak Kiai bisa cek sendiri. Saya jadi nggak enak. Halimah, Malik, ini titip buat Fahmi ya. Makasih Umi, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Hati-hati, Malik. Abi. Abi. Abi mau kemana? Abi mau kemana? Ya Allah, beri pertolongan pada Fahmi, anak kami. Hei! Ngapain kamu? Tuh. Ini kan bayi saya. Cepat kembalikan. Lepas. Kembalikan. Ayo kasih. Kasih. Ayo. Ayo. Siapa mereka?
Kenapa mereka begitu? Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya bukan siapa-siapa, Bang. Saya cuma mau numpang lewat aja. Saya nggak ada maksud apa-apa. Alah, mana mungkin ada orang ngelakuin sesuatu tanpa alasan? Kamu tuh serang aja, hah? Ngaku. Ngapain orang seperti kamu ada di sini? Saya mau ke musola, Bang. Mau sholat saya. Musola? Mau ngapain kamu ke musola? Mau sholat? Mau minta apa lagi kamu sama Tuhan? Kamu itu sudah punya, udah kaya. Bang, kita sholat bukan karena kita miskin atau kaya. Kita sholat karena... Alah, kamu itu banyak alasan. Dengar. Kamu itu orang kaya. Jadi nggak butuh apa-apa lagi dari sini, ya? Sekarang cepat kamu pergi, ya? Pergi dari sini. Ya Allah, ampunilah mereka. Karena mereka tak tahu apa yang mereka ucapkan. Kamu dengar ya? Di sini itu nggak butuh Tuhan. Tuhan sudah nggak peduli sama kita-kita di sini. Kita ini orang-orang terbuang, ya? Dengar kamu, musola itu nggak dibutuhkan lagi di sini. Kamu kalau mau sholat, sholat sana. Minta sama Tuhan kamu. Coba, kamu dikasih nggak sama Tuhan kamu? Abang nggak percaya sama Allah? Bang, Allah itu ada di mana-mana, termasuk di hati kita. Allah selalu ingat kepada hambanya, tapi hambanya selalu lupa kepadanya. Saya nggak peduli dengan Tuhan ada di mana-mana, ada di hati kita. Sekarang kamu ke sana, ke musola, sholat kamu sana. Hah? Saya nggak peduli. Ayo sana. Minta sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Fahmi tinggal di sini. Iya, kalau sesuai ancaman yang Pak Kiai bilang tadi, saya rasa di sinilah tempatnya, Mbak. Ayo, Mbak, kita turun. Astagfirullahaladzim. Kasihan Mas Fahmi harus tinggal di tempat seperti ini. Ya Allah. Ya udah, Mbak, kita coba cari lagi aja yuk. Astagfirullahaladzim. Pak, permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menumpang tanya Pak, Bapak pernah lihat orang dengan ciri-ciri bajunya putih, baju koko, terus mukanya tampan, pembawaannya... Saya nggak tahu Pak itu. Nggak tahu Pak? Terima kasih Pak ya. Kemana ya Mas Fahmi? Mbak Halimah, sepertinya Mas Fahmi nggak ada di sini Mbak. Karena dari tadi saya tanya ke orang-orang yang ada di sini, mereka nggak tahu Mbak. Kita pulang aja ya, Mbak. Mas Malik, kita cari lagi ya, Mas ya. Saya nggak tega sama Mas Fahmi. Ya udah kalau gitu, kita coba cari di sana aja, Mbak. Saya mencintai kamu. Jawab, Mbak. Apakah Mbak punya perasaan yang sama kepada saya? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mas Fahmi. Alhamdulillah. Mas pasti belum makan kan, Mas? Ini saya bawain makanan buat Mas. Dimakan ya, Mas? Hati-hati masih panas, Mas. Nih, dimakan.
Saya sudah peringatkan pada siapapun juga. Tidak ada yang boleh membantu Fahmi. Tidak ada yang boleh memberi dia makan, tempat berteduh, fasilitas apapun juga. Tapi kamu tetap datang ke sini. Abi, saya... Itu artinya kamu sama sekali tidak menghormati Abi. Dan kalau sudah tidak hormat sama orang tua, saya bisa bilang apa? Maafkan Abi, anakku. Abi juga sebenarnya tidak ingin kamu kelaparan. Tapi Abi harus lakukan ini. Pak Kiai, maaf saya mengganggu, tapi Mas Fahmi sama sekali belum makan dari buka puasa tadi, Pak. Dia baru minum air putih saja. Jadi, apa Pak Kiai tega sama Mas Fahmi? Ayo, kita pulang. Pak Kiai, tolong. Mas, kok nggak dimakan? Makan dong, Mas. Nanti Mas sakit. Saya hanya makan dari jerih payah saya sendiri. Selama ini yang saya punya, itu hanya fasilitas dari orang tua saya. Saya akan ikuti apa yang Abi inginkan. Saya tidak akan menerima bantuan dari siapapun. Mbak, lebih baik Mbak sekarang pulang. Mbak minta maaf kepada Abi atas kelancangan yang Mbak lakukan. Saya salut sama Mas. Mas sudah dimarahin sama Abi, sudah diusir. Tapi Mas nggak dendam, nggak marah sedikit pun sama Abi. Karena saya tidak mau menjadi anak yang durhaka, Mbak. Saya mau jadi anak yang soleh, yang nurut kepada orang tuanya. Ketika kita emosi, apa yang keluar dari mulut kita itu tidak dari hati. Makanya saya tidak dendam kepada Abi. Seperti yang Nabi Isa lakukan. Ketika dia dijatuhkan oleh orang lain, dia tetap ramah. Dia berkata bahwa apa yang kita punya, itu yang kita berikan. Iya, Mas. Saya pamit dulu ya, Mas ya. Mbak, saya mau minta sesuatu dari Mbak. Tolong jaga Ranu. Karena dia adalah satu-satunya harapan kita yang bisa menjelaskan semua kebenaran. Iya, Mas. Insya Allah Ranun akan selamat. Mas hati-hati ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mbak Halimah. Iya, Mas. Ada sesuatu yang selama ini ingin saya katakan kepada Mbak, tapi saya tidak punya keberanian. Halimah, saya mencintai kamu. Kurang ajar. Keterlaluan mereka berdua. Malah enak-enakan berdua di sini. Jawab, Mbak. Apakah Mbak punya perasaan yang sama kepada saya? Tidak perlu diragukan lagi, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Itu lebih daripada cukup. Mas, kalau boleh saya minta sama Mas. Mas nggak perlu memanggil saya dengan sebutan Mbak. Kan kita udah suami istri, Mas. Ya, Halimah. Istriku.
Saya nggak akan ngebiarin siapapun merebut kamu dari saya, Mas Fahmi. Nggak akan. Apalagi cuma Mbak Halimah. Itu sama sekali nggak sepadan sama saya. Dia cuma janda beranak dua yang bodoh, yang nggak jelas asal-usulnya. Kamu cuma milik saya, Mas. Jalan, Mbak. Saya mau minta air minum sedikit aja, boleh, Nek? Aduh, nak, nenek juga nak punya air minum. Kalau anak mau tuh ada keran di sana, minum aja di sana tuh. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Abi? Abi? Gimana keadaannya Fahmi? Dia tidak mau makan, Umi. Dia tidak mau melanggar aturan dari Abi. Masya Allah. Kenapa kau berikan cobaan pada anak hamba? Padahal Fahmi itu anak yang soleh, anak yang baik. Ya kan, Halimah? Umi, insya Allah akan melindungi Mas Fahmi. Bagaimana keadaan tempat tinggalnya? Umi nggak bisa bayangkan tempat di mana dia tinggal. Seperti apa, Halimah? Umi nggak usah khawatir. Mas Fahmi pasti baik-baik saja. Kamu tenang ya, Halimah. Minum dulu ya. Nggak perlu, Umi. Terima kasih. Saya nggak mau minum. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah makan belum, Halimah? Kamu harus makan. Kamu kan sekarang sedang hamil. Ya ampun, saya baru ingat. Kasihan anak kamu, Halimah. Ayo makan dulu ya. Tapi saya nggak tega melihat Mas Fahmi. Sudahlah, Halimah. Kamu nggak usah khawatir. Kamu sendiri kan yang bilang bahwa Allah ada di sana. Allah akan selalu menjaga dia. Dan Allah menempatkan Fahmi dalam situasi ini. Allah juga yang akan merawat dia. Kamu jangan sampai jadi lemah begini. Kamu nggak usah khawatir, Halimah. Jangan kamu sengsarakan diri kamu sendiri. Sekarang kamu minum dulu. Kamu harus perhatikan kandungan kamu. Kamu harus perhatikan jaga kesehatan kamu. Demi anak kamu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagaimana aku bisa menelan makanan sementara di sana Mas Fahmi sedang kelaparan? Astagfirullahaladzim. Haus sekali. Aku harus cari air. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Nek, maaf mengganggu. Saya mau minta air minum sedikit aja. Boleh, Nek? Aduh, nak, nenek juga nak punya air minum. Kalau anak mau tuh ada keran di sana, minum aja di sana tuh. Ya, itu lebih daripada cukup, Nek. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa kau abaikan orang ini, ya Allah? Astagfirullah.
Ya Allah, hanya dengan izin-Mu dan kekuatan-Mu, aku bisa menghadapi ini. Aku tegar menghadapi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ayo kamu makan, Halimah. Saya nggak bisa makan, Umi. Kalau memikirkan Mas Fahmi, dia pasti kelaparan. Halimah, Umi mengerti perasaan kamu. Tapi Umi jauh lebih khawatir daripada kamu. Fahmi itu anak Umi satu-satunya. Tapi bukan dengan cara ini, lantas kamu bisa menolong dia, kan? Justru bisa membuat keadaan menjadi rumit. Karena kamu tidak memperhatikan kesehatan kamu, kandungan kamu. Kamu harus makan, Halimah. Ayo, makan. Nah, begitu. Maafkan saya, Mas Fahmi, karena saya nggak kuat mendampingi Mas dalam penderitaan. Satu hal, Halimah. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus kuat, harus yakin, dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan menurut Umi, satu-satunya cara, kita harus banyak berdoa agar Allah mengizinkan Ranun cepat siuman dari komanya. Umi berharap dengan begitu Ranun bisa menjadi saksi, bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rubiah itu adalah kebohongan belaka dan fitnah buat Fahmi. Hanya itu satu-satunya cara, Halimah. Cara itu bisa membersihkan noda pada Fahmi dan juga mengembalikan harga dirinya. Tapi dokter saja tidak tahu kapan Ranun bisa bangkit dari koma. Dokter boleh bicara seperti itu. Tapi dokter paling hebat ada di atas sana, Halimah. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan mujizat kepada kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kita harus yakin, Halimah. Insya Allah ya, Umi ya. Insya Allah mujizat itu akan turun. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Ya Allah, selamatkanlah Mas Fahmi, ya Allah. Jauhkanlah Mas Fahmi dari segala bahaya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi pasti kehujanan. Ya Allah, lindungilah Mas Fahmi, ya Allah. Aku mencintainya. Assalamualaikum. Aku menyayanginya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Ampunkanlah dosa-dosa yang telah diperbuat yang sengaja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Berikan aku ketabahan, ketegaran untuk menghadapi cobaan dari Allah. Ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu. Amin. Kalau kamu itu minta coba sama Tuhan, nggak bakal dikabulin. Karena kamu itu manusia terbuang yang sudah tidak berguna lagi. Sudah dibuang sama Tuhan kamu. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Aisyah. Mbak Halimah, Terima kasih ya udah mau jagain anak-anak saya. nggak apa-apa kok Mbak. Saya juga senang sama mereka. Mbak Halimah yang tabah ya.
Semoga kita semua cepat mendapatkan petunjuk dari Allah supaya Mas Fahmi cepat kembali. Makasih ya Aisyah. Ya udah, kalau begitu Mbak istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halimah, saya mencintai kamu. Saya juga cinta sama Mas. Selamat tidur, Mas. Semoga Mas dapat tempat untuk berteduh. Abi, ini buatkan teh buat menghangatkan badan. Abi nangis. Enggak, Abi nggak nangis, Abi nangis. Saya tahu Abi bohong. Abi pasti sebenarnya juga sedih. Harus pisah sama anaknya sendiri. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Saya sangat menyayangi anak saya. Tapi saya harus adil dan bijak menghadapi masalah ini. Lindungi dia, ya Allah. Dan semoga apa yang aku lakukan ini sudah tepat. Sudah waktunya saya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk dapat menjalankan perintah-Mu berpuasa hari ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aduh, ngapain tuh komat kamit. Lagian kamu ngapain sih masih ada di sini? Lagian kamu itu sebenarnya dari mana? Kenapa kau milih tempat yang kayak gini? Panjang ceritanya, Bang. Saya difitnah dan saya menanggung akibatnya. Kalau kamu nanggung akibatnya seperti ini, berarti itu pasti kamu salah. Hah? Atau kamu merasa Tuhan kamu yang membuang kamu ke sini? Kamu berdoa sampai hujan berkelir juga, kamu nggak bakalan dikabulin sama Tuhan kamu itu. Astagfirullah. Bang, Allah tidak mungkin seperti itu. Karena Allah sayang kepada hambanya. Bla 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 macam-macam. Terserah kamu, bodoh kamu. Kalau Tuhan kamu itu sayang sama kamu, cinta sama kamu, kamu nggak bakalan ada di sini. Ngerti kamu? Coba sekarang kamu minta sama Tuhan kamu, berdoa sama Tuhan kamu. Hah? Kamu dikabulkan nggak? Kamu jangan berharap, jangan mimpi kamu. Hah? Nih, kamu mau ini? Mau? Saya dapat makanan ini. Itu bukan dikasih dari Tuhan. Saya cari sendiri, saya kerja sendiri. Kalau kamu itu minta coba sama Tuhan, nggak bakal dikabulin. Karena kamu itu manusia terbuang yang sudah tidak berguna lagi. Sudah dibuang sama Tuhan kamu. Ngerti kamu? Hah? Lupa. Zikir, doa terus sama Tuhan. Tuh, Tuhan, minta makanan. Saya lapar. Doa terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, kuatlah iman hamba. Sampai kapanpun, hamba tidak akan mempertanyakan kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu lah hamba ingin meminta, hanya kepadamu lah hamba ingin meminta pertolongan.
Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintai. Gusti bangun, Ranun. Kalau kamu bisa dengar saya, kamu kasih tanda ya, Ranun ya. Subhanallah. Ini duit buat lu dari Mbak Rubiah. Nih. Pokoknya dijamin bebas kok. Nekat juga Mbak Rubiah ya. Rubiah. Lihat aja kamu, Halimah. Saya akan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Astagfirullahaladzim, itu mereka. Mencintai